Oke, selamat pagi atau selamat siang anak-anak seluruhnya. Apa kabar hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan optimal meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah bentuk seni yang terdiri atas gambar tidak bergerak sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi gambar cerita itu adalah seni yang berupa gambarnya tidak bergerak namun membentuk sebuah cerita yang mana cerita itu berkesinambungan membentuk sebuah tema atau gagasan. Di pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar mengenai gagasan utama atau ide pokok. Ini berhubungan ya. Nah, apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Di sini ada kata gambar atau serangkaian gambar. Berarti gambar cerita itu boleh berbentuk sebuah gambar, satu gambar, tetapi boleh juga serangkaian gambar. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambar. Sebuah gambar yang mengandung sebuah gagasan atau tema dan mengandung cerita yang saling berkaitan. Misalnya dengan melihat gambar ini, kita sudah bisa membuat cerita. Di sini ada contohnya, Nana dan Nono sedang main. Tiba-tiba ada suara tangisan tak jauh dari halaman. Asalnya dari tong sampah di depan. Nah, digambarkan seperti ini. Artinya, gambar itu harus satu tema dengan teks atau cerita yang dibikin ya, jadi serangkai gitu ya. Nah, atau serangkaian gambar seperti ini. Nah, kalau serangkaian gambar berarti gambar cerita itu terdiri dari dua gambar atau lebih gitu ya. Misalnya gambar yang pertama di sini adalah di hari Minggu Cici dan Uni bersepeda bersama. Terus gambar kedua, tiba-tiba ban sepeda Cici menabrak sepeda Uni. Kita lihat tuh ada gambar sepeda Cici menabrak sepeda Uni ya. Terus lanjut ke gambar ketiga, Uni pun terjatuh dari sepeda. Nah, kelihatan kan bahwa Uni terjatuh dari sepeda. Artinya gambar dengan ceritanya berkesinambungan. Lalu yang keempat, aduh kakiku sakit, kata si Uni yang jatuh tadi. Terus ayo Uni aku bantu berdiri, kata, dan seterusnya. Sampai akhirnya Cici dan Uni saling memaafkan. Gitu ya. Ini adalah serangkaian gambar yang dimaksud. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Apa sih tujuan ilustrasi itu? Nah, kenapa tidak cukup hanya diceritakan saja gitu kan? Kadang-kadang ada yang hanya cerita saja, tapi kadang-kadang cerita itu juga dilengkapi dengan gambar ilustrasi atau gambar cerita. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Artinya, sebuah bacaan itu diperjelas atau diperindah atau menerangkan isi dari sebuah bacaan. Karena apa? Karena bacaan seirama atau serangkai dengan gambar. Nah, kalau kita membaca buku pelajaran misalnya, kalau hanya teks aja gitu, hanya bacaan saja, pasti kita bosan untuk membacanya atau mempelajarinya. Namun apabila buku tersebut ditambah-tambah dengan gambar, diwarna-warnain, dibikin gambar-gambar lucu, pasti kita akan lebih tertarik untuk mempelajarinya.
seperti itu. Makanya selalu ibu bilang, nah untuk judul ayo diwarna-warnain boleh, diberi-beri tanda boleh. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya memperindah catatan kalian atau memperindah tulisan kalian. Boleh juga untuk memperjelas atau membuatnya lebih menarik, seperti itu. Nah, gambar ilustrasi dibuat sesuai dengan isi atau bacaan. Seperti yang ibu bilang tadi, gambar ilustrasi itu harus sesuai dengan isi atau bacaan. Jangan gambarnya sedang memancing tapi bacaannya ayah sedang membantu ibu membersihkan taman. Oh, tidak sesuai ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita teruskan. Gambar ilustrasi itu ada macam-macamnya. Ada gambar tangan. Oke, ini dia. Gambar tangan itu artinya manual, dibikin secara manual dengan menggunakan tangan. Terus ada juga gambar ilustrasi seperti foto, berupa foto berarti ini hasil tangkapan dari kamera, ya. Kalau sekarang udah canggih ya, ada kamera digital, ada handphone, ada banyak lagi jenis-jenis alat yang bisa mengambil foto. Ada yang sampai bisa tahan air dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, ini tahu kan toko siapa ini? Ayo, toko siapa nih? Ya, Mr. Bean ya. Ini adalah foto Mr. Bean. Jadi berbeda ya gambar ilustrasi yang dibuat dengan tangan dan dengan foto, seperti itu. Oke, kita teruskan anak-anak. Kira-kira sampai di sini Ibu harap anak-anak sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi itu. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Apakah memang langsung diwarnai atau langsung pakai pulpen atau pakai spidol? Ya, kita perhatikan ya. Langkah yang pertama adalah tentu kita tentukan dulu gagasannya. Gagasan itu adalah tema. Kira-kira kita mau membuat tema apa gitu. Misalnya, aku pengen bikin cerita tentang hewan peliharaanku. Misalnya hewan peliharaannya adalah kucing atau ayam atau anjing atau hewan apa saja. Atau misalnya hobiku, hobi kalian misalnya bersepeda, kalian bikinlah gagasannya tentang olahraga sepeda, misalnya lagi car free day setiap hari Minggu, itu ya, itu gagasan. Dari mana gagasan itu diambil? Boleh dari bacaan ya. Kalau kalian ingin bikin sendiri berarti dari cerita kalian sendiri. Kemudian di gagasan ini apa yang harus kita lakukan? Tentukan adegan yang akan digambar. Kayak tadi tuh adegannya ada, pertama adegannya mereka lagi bersepeda santai, terus si Cici menabrak sepedanya Uni gitu ya. Kemudian yang ketiga si Uninya jatuh gitu. Lalu si Cici menolong Uni untuk berdiri. Lalu si Cici memapa Uni menuju tempat duduk, lalu mereka maaf-maafan, seperti itu. Ini adalah gagasan-gagasan. Pertama saya akan bikin dulu mereka bersepeda, lalu si Cici menabrak sepeda Uni, seperti itu ya. Itu namanya gagasan ya. Lalu kita teruskan. Nah, tadi di gagasan itu kita tentukan dulu adegan yang akan digambar, siapa tokohnya. Kalau tadi tokohnya adalah siapa? Iya, Cici dan Uni. Terus suasananya seperti apa? Kalau mereka tadi suasananya lagi di jalan ya. Kalau misalnya kita lagi car free day berarti suasananya bisa lagi di jalan juga. Kalau misalnya memelihara binatang peliharaan, ya misalnya suasananya di rumah atau di ruang tamu atau di belakang rumah, seperti itu ya. Kemudian tentukan juga media yang digunakan. Media apa yang akan kalian gunakan? Nanti akan kita bahas mengenai media ya. Kemudian yang kedua, tentukan sketsa, bikin sketsanya. Kalau ibu selalu sarankan supaya membuat sketsa itu menggunakan pensil terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menghindari kesalahan. Supaya kalau salah, sketsanya bisa dihapus gitu. Dan sketsa itu biasanya dibikin masih dengan garis-garis tipis gitu ya. Masih dengan garis-garis tipis. Supaya apa? Kalau salah nanti menghapusnya gampang dan tidak kotor gitu. Kalau kita udah langsung bikin pakai pulpen atau pakai spidol, padahal kita belum profesional di bidang menggambar, nanti
pada saat kesalahan ganti lagi lembarannya seperti itu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, ibu selalu mengatakan sketsanya dibikin pakai pensil dulu, mulai dari garis tepi, oke, proporsional ya. Jadi kalau bukunya agak besar berarti gambarnya disesuaikan, jangan bukunya besar misalnya buku gambar tapi gambarnya secuil gitu ya, tapi proporsional itu disesuaikan dengan ukuran media gambarnya. Sketsa itu adalah rancangan sesuai dengan gagasan. Tadi kita udah menentukan gagasan, barulah kita rancang. Tadi sudah kita tentukan apa yang akan digambar, siapa tokohnya, barulah kita bikin sketsanya. Perhatikan tata letak dan ukuran objek yang akan digambar ya, sesuai dengan ukuran media gambar kalian ya. Alatnya boleh pensil atau pulpen atau spidol. Kalau udah profesional boleh langsung spidol ya, boleh. Ibu persilakan. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum profesional atau belum terbiasa membuat gambar, terlebih dahulu pakai pensil dan sketsanya masih tipis-tipis. Nanti setelah sketsa ada langkah yang lebih komplit lagi, yaitu menebalkan. Menebalkan itu berarti sketsa yang kalian bikin tipis-tipis tadi ditebalkan lagi, bisa menggunakan pensil juga ditebalkan, atau bisa langsung ke spidol atau pulpen gitu ya, boleh. Jadi itu adalah langkah. Jadi setelah sketsa ada langkah menebalkan, lalu yang terakhir adalah pewarnaan. Pewarnaan itu setelah sketsa ditebalkan. Nah, kalau udah ditebalkan tepi-tepinya, biasanya kan tepi-tepinya ya. Setelah itu barulah diwarnai. Warnanya apa? Bagaimana gitu. Cara yang pertama, boleh dengan warna asli. Misalnya warna asli seperti ini. Oh, kalau warna aslinya pohon kan warna hijau. Oke, kita bikin hijau. Kalau warnanya gunung biasanya hijau tua gitu ya. Kita bikin hijau tua. Ada juga misalnya kalau awan biasanya kan putih, terus ada biru-birunya. Itu warna asli. Namun boleh juga anak-anak mengembangkan dengan imajinasi warna sendiri. Kalian kembangkan sendiri. Misalnya kalau kalian mau bikin pohon hutan gitu, tapi ada efek-efek hitamnya, boleh. Oh, berarti lagi senja. Seperti imajinasi anak-anak ya. Tapi kalau untuk yang pemula biasanya mereka masih yang memakai warna asli ya. Tapi kalau udah lanjutan berarti mereka sudah bisa berimajinasi sendiri. Gitu ya anak-anak. Nah, kita teruskan lagi. Media gambar. Tadi ibu bilang bahwa di sini, nah di gagasan kita harus menentukan media gambarnya, ya. Oh ya, di sini. Ya, di yang pertama tadi ya, media gambarnya harus disiapkan di situ ya. Ini yang paling bawah nih. Paling bawah itu ada media gambar ya. Kemudian di sini media alat gambar, media alas. Yang pertama yang perlu sekali kita siapkan adalah media alas. Media alas itu adalah wahana atau tempat kita akan menggambar sesuatu yang ingin kita gambar. Misalnya kalau kita biasanya menggambar di mana? Di buku, boleh di buku tulis, boleh di buku gambar. Sekarang kita lihat media alas apa sebenarnya yang bisa dipakai dalam membuat cerita bergambar atau gambar ilustrasi. Oh, yang pertama kanvas. Tahu kanvas? Ya, biasanya kita kenal ini dengan styrofoam ya. Styrofoam ini ada bermacam-macam, ada yang berwarna-warna, ada yang putih polos. Boleh di kanvas, boleh di kain ya, kain putih, kain warna apa saja boleh. Misalnya kayak kita batik. Tadinya kan kainnya itu kan polos tapi digambar jadi gambar batik ya. Kemudian apalagi di sini ada kertas. Kertas itu boleh di buku biasa, boleh di buku HVS atau di buku gambar. Kalau di sini ibu kasih contohnya buku gambar ya. Lalu kita lanjutkan, boleh di mana ini nak? Nah, seiring berkembangnya teknologi, menggambar juga bisa dilakukan di komputer. Sekarang kita bisa lakukan di laptop atau di handphone. Kemudian media apa lagi yang diperlukan selain media alas? Yang kedua adalah media pewarna. Media pewarna ini tergantung kita mau mewarnainya teknik kering atau teknik basah gitu ya. Kalau teknik kering
pakai pensil warna atau ada juga oil pastel ya, yang mengandung minyak-minyak atau lilin seperti itu ya. Kalau teknik basah pakai cat air. Cat air itu berarti ada campuran dengan air. Biasanya mengaplikasikannya itu pakai kuas dan ada wadah untuk mencampur warnanya juga. Palet ya, palet. Nah, itu dia tentang cerita bergambar yang sudah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi atau selamat siang. Terima kasih.